Nah, kalau gitu kita langsung aja ke soalnya ya. Nomor 4. Nah, slide saya udah kelihatan kan? Udah kelihatan, Kak. Udah ya. Coba nomor 1, Amira dulu deh baca. Saat pergi berkemah, tim pramuka pertama menjatuhkan sesuatu benda sebagai tanda untuk diikuti oleh tim pramuka kedua. Tindakan ini merefleksikan perspektif sosiologi. Saya pilihnya Eka. Kalau Kinta pilihnya apa? Sama, Kak. Sama ya, yang E. Oke, kita lihat nih. Saat pergi berkemah, tim pramuka pertama menjatuhkan sesuatu benda sebagai tanda untuk diikuti oleh tim pramuka kedua. Tindakan ini merefleksikan perspektif sosiologi, struktural fungsional, pertukaran, konflik, perkembangan, interaksionisme simbolik. Nah, ini yang perlu kita highlight ya. Jadi ada tanda untuk diikuti. Nah, yang A salah. Kenapa? Karena struktural fungsional itu maksudnya adalah pandangan bahwa masyarakat merupakan suatu struktur. Nah, namanya struktur itu berarti ada pembagian status dan peran begitu ya. Nanti kaitannya dengan stratifikasi diferensiasi, kemudian pembagian tugas yang memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan. Dan bahasan tentang struktural fungsional ini tentu aja bukan di soal ini. Karena kalau kita lihat soal ini masuknya ke bab interaksi ya. Nah, makanya saya tulis di atasnya sini ini termasuk bab interaksi sosial. Kemudian pertukaran, enggak. Konflik, jelas bukan konflik karena nggak ada pertikaian, nggak ada pertentangan di sini. Perkembangan interaksionisme simbolik. Nah, jawabannya benar yang E, interaksionisme simbolik. Ini saya kebetulan udah punya slide-nya ya. Dan udah saya ketik pembahasannya di sini. Interaksionisme simbolik merupakan cara kita belajar menginterpretasi. Interpretasi itu apa sih? Menerjemahkan, menafsirkan gitu ya. Serta memberikan arti atau makna terhadap dunia melalui interaksi kita dengan orang lain. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 1 nggak ada masalah ya. Nah, nomor 2 coba Kinta baca. Kinta. Apakah Kinta ada di tempat? Ada, Kak. Coba Kinta baca nomor 2. Ketika pernikahan campuran terjadi antara etnis Tionghoa dan Jawa, ada satu ritual yang tidak bisa dilaksanakan bersama. Hal tersebut disebabkan sama jawabannya juga nggak, Kak? Iya, sama jawabannya juga. Kalau aku waktu itu jawabnya kalau nggak salah C. Yang lain gimana? Aku juga jawabannya C, Kak. Iya. Yuda sama Reza gimana? Iya, saya C juga, Pak. Nah, ini masih gampang ya, jelas jawabannya C. Yang A, terdapat rasa tidak suka antar masyarakat.
ya kan pasti kalau soal-soal kayak gini tuh kita cari jawaban yang paling bijak gitu kan. Walaupun bisa jadi pada kenyataannya di masyarakat itu mungkin ada juga faktanya yang A gitu, rasa tidak suka. Cuma kan tidak perlu kita pilih yang A. Ada perbedaan kepentingan. Nah, apakah perbedaan etnis ini ada kaitannya dengan kepentingan? Jelas enggak. Perbedaan nilai budaya jelas yang paling benar. Nah, yang D salah banget. Ya, kenapa saya bilang salah banget? Karena ngomongin perbedaan kelas, ini berarti ngomongin perbedaan yang sifatnya vertikal. Nah, apakah perbedaan etnis ini stratifikasi atau diferensiasi? Diferensiasi, Kak. Ya, perbedaan secara horizontal. Horizontal. Nah, sedangkan kelas sosial itu kan vertikal. Kemudian adanya anggapan bahwa kebudayaan lebih baik itu juga salah ya. Apa istilahnya nih? Untuk menyebut menganggap budayanya sendiri itu lebih baik dibanding budayanya orang lain. Disebutnya apa? Disebutnya etnosentrisme ya. Dan itu adalah sikap yang memicu disintegrasi ya, memicu perpecahan, konflik. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ketemu sama Tionghoa lagi di sini. Coba sekarang Yuda baca nomor 3. Penggunaan nama Indonesia bagi warga keturunan Tionghoa yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru dimaksudkan untuk berlangsungnya proses apa nih? Cek. Asosiasi. Yang lain? Harusnya amalgamasi ya, Pak? Masa? Amalgamasi itu artinya apa? Penggabungan dua etnis jadi satu sehingga yang pencampuran dari keduanya hilang. Itu apa? Yang kayak gitu disebutnya Ya, amalgamasi apa asimilasi? Nah, melalui pernikahan kalau amalgamasi. Di sini apakah disebut pernikahan? Kalau aku asimilasi, Kak. Nah, kalau aku sama asimilasi juga. Jadi, kita lihat ya. Asimilasi kan artinya percampuran budaya yang sudah meninggalkan sifat budaya lama. Tapi di sini kita nggak perlu terpaku sama atau terlalu kaku sama pengertian atau definisi masing-masing ya. Cuma di sini kita bisa lihat perbedaan tegasnya itu bahwa kalau amalgamasi kan melalui perkawinan campuran, misalnya beda suku, beda daerah, beda negara. Nah, itu dikenal dengan perkawinan eksogami. Nah, kalau asosiasi itu perkumpulan orang yang identik dengan kepentingan yang sama gitu ya. Nah, jadi kepentingannya itu bisa urusan politik, bisa urusan ekonomi gitu. Kemudian afirmasi, penetapan atau penegasan, akulturasi, perpaduan budaya yang membawa sifat budaya lama. A plus B sama dengan AB. Nah, ini yang paling tepat adalah asimilasi. Jadi ini memang dulu terjadi ya. Jadi ketika zamannya Pak Harto itu kan teman-teman kita yang keturunan Tionghoa itu ya kalian mungkin tahu atau pernah dengar tahun 98 kita krisis gitu dan mereka termasuk pihak yang dirugikan besar-besaran. Tapi kita bukan bicara itunya. Kita bicara bahwa memang mereka sempat kayak terpojok lah gitu ya di zaman Orde Baru itu. Nah, salah satunya juga yang harus mereka terima adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang mewajibkan mereka menggunakan nama Indonesia.
Tapi itu ya zaman dulu, zaman sekarang mereka itu udah pede kalau pakai nama aslinya yang dari bahasanya mereka ya. Nah, contoh artis deh kayak Agnes Mo ya. Kalian nggak? Dulu tuh pas dia masih kecil, dia menggunakan namanya itu Agnes Monica. Sebetulnya Monica itu tambahan. Yang benernya nama aslinya dia Agnes Mo gitu ya. Nah, itu nama apa Mo itu nama Tionghoanya dia gitu. Nah, sekarang udah nggak berlaku lagi aturan itu, udah bebas mau pakai nama apa namanya Cina-nya silakan. Nah, maka orang-orang itu banyak yang akhirnya balik lagi gitu. Yang tadinya mereka pakai nama-nama orang Jawa atau nama-nama kayak Monica gitu kan, itu kan umum gitu ya. Bukan nama Tionghoa. Nah, ini istilah yang paling tepat untuk menyebut ini adalah asimilasi. Walaupun kita tidak katakan bercampur antara Indonesia dengan Tiongkok terus menghasilkan budaya yang baru ya. Tapi memang jelas ini bukan perkawinan campuran, bukan asosiasi, afirmasi, ataupun akulturasi. Dan kalau kalian cari informasi atau berita tentang ini, nah pasti term yang digunakan itu adalah asimilasi, gitu ya. Terus sekarang nomor 4, soal tentang sosialisasi. Coba baca Arvin. Oke Kak, bentar. Dibacakan Kak? Dibaca. Seorang anak sejak dilahirkan akan terus mengalami proses sosialisasi. Orang tua menanamkan nilai-nilai yang paling mendasar kepada anak seperti kejujuran, kesopanan, kerjasama, pengetahuan, kemandirian, dan menyayangi sesama manusia. Sang anak juga mendapatkan norma dan aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta berbagai keterampilan dan sejumlah pengetahuan. Semua ini akan didapatkan oleh anak pada tahap sosialisasi. Sebentar. Kalian jawabnya apa nih, nomor 4? Primer, Kak. Primer ya, Kak? Tahapan sosialisasi benar primer. Jadi, karena dia nanya tahapan, maka tahapan itu cuma ada primer sama sekunder. Gitu ya. Kalau partisipatoris sama represif itu apa? Jenis apa sih yang mengajarkan sama anak atau pola asuh anak? Iya, kita sebutnya pola gitu kan. Jadi sosialisasi itu ada tahapan sosialisasi, kemudian ada juga jenis sosialisasi, ada juga pola sosialisasi. Nah, partisipatoris sama represif ini kita sebutnya pola. Ada nggak sosialisasi tersier? Mohon maaf ya kalau ada suara anak bocah. Saya lagi dipanggil-panggil sama anak saya tuh. Nah, ada nggak sosialisasi tersier? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya, adanya cuma primer sama sekunder. Primer ini terjadi di Keluarga, Kak. Di keluarga. Nah, karena primer itu artinya yang pertama dan yang utama. Nah, di sini adalah sosialisasi tempat penanaman nilai dan norma yang mendasar gitu ya, yang menentukan kepribadian seseorang gitu. Nah, baru sekunder ini yang kedua. Nah, selain keluarga, teman bermain, sekolah, tempat bekerja, masyarakat gitu ya. Nah, bedanya apa kira-kira antara proses sosialisasi yang primer dengan yang sekunder? Kalau misalnya yang primer itu biasanya nilai-nilai yang udah biasanya tertanam di keluarga diajarkan di situ. Kalau sekunder tuh di mana kita mulai
berinteraksi dengan anggota selain anggota keluarga. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan begini, media atau agen sosialisasi yang berperan untuk membentuk kemandirian seseorang. Nah, yang membentuk kemandirian itu yang berperan yang primer atau yang sekunder? Sekunder, Kak. Yang sekunder, benar. Karena kalau di primer itu justru karena keluarga gitu ya, dan kita ingat bahwa salah satu fungsi keluarga adalah ekonomi alias pemenuhan kebutuhan. Nah, keluarga itu umumnya ya tidak membiarkan anaknya gitu kan untuk untuk cari sendiri atau mandiri. Nah, lembaga sosialisasi atau bukan lembaga ya. Di sini kita nyebutnya media atau agen sosialisasi yang berperan membentuk kemandirian individu adalah yang sifatnya sekunder. Kemudian nomor 5, coba Trihasna. Beribadah, melaksanakan segala perintah, dan menjauhi segala larangan Tuhan adalah contoh-contoh norma agama yang harus ditaati oleh para pemeluknya. Dengan demikian, norma agama bersifat, aku jawabnya mutlak, Kak. Yang lain? Sama, Kak. Sama, Kak. Sama ya. Di sini kata kuncinya di mana? Sini ya, harus. Nah, harus ini kan berarti menunjukkan dia mutlak. Nah, jelas bukan relatif. Kalau relatif kan nanti jadinya semaunya gitu kan. Nah, para pemeluk agama. Kemudian temporer juga jelas salah. Temporer kan artinya sementara. Nah, normatif kurang tepat, koersif juga kurang tepat. Nah, koersif kan artinya paksaan. Kalau di agama Islam sendiri kan ada ayat bunyinya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Terus nomor 6. Giliran siapa sekarang ya? Coba Yuda lagi deh, nomor 6. Pada tahun 2015 sampai 2016, minyak kelapa sawit dari Indonesia sempat diboikot di Eropa dengan alasan perusahaan-perusahaan pengelola sawit dinilai melakukan pembakaran hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Di dalam dunia industri, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sawit disebut dengan D. Ada yang punya jawaban lain nggak? Sama Kak, aku jawabnya. Ya jelas ya, karena di sini pembakaran hutan. Nah, berarti kan mereka melakukan perusakan atau pengerusakan. Nah, di sini istilah yang umum gitu ya di dunia industri, sebetulnya mungkin yang paling dikenal orang-orang itu yang A, tapi yang A bukan jawabannya. Di sini saya bicara dari 5 istilah yang muncul ini. Nah, yang sering atau yang banyak dikenal masyarakat luas itu yang A. Ada yang tahu nggak artinya CSR, Corporate Social Responsibility? Tanggung jawab sosial yang seharusnya ada di dalam perusahaan. Ya, wujudnya apa? Kayak wujudnya ngasih waktu libur atau maternity leave buat ibu-ibu yang hamil, terus ngasih kompensasi buat orang-orang daerahnya dipakai atau digusur atau dan lain-lain. Ya, karena di sini sosial, maka ini bicara tentang kalau gampangnya berderma, berbakti, mengabdi ke masyarakat. Jadi aturan bakunya
setiap perusahaan yang memang mereka itu udah legal gitu ya, udah benar-benar berbadan hukum. Nah, setiap tahunnya dari keuntungan yang mereka peroleh itu mereka keluarkan minimal 2%. Nah, keluarkan minimal 2% untuk kegiatan sosial. Nah, mungkin kalian pernah ngelihat di beberapa titik di Jakarta, misalnya ada taman kota, di situ ada logo perusahaan tertentu gitu. Nah, itu dibikin sama mereka. Atau misalnya mereka bikin bansos gitu. Nah, itu bentuk CSR. Jadi mungkin ini lebih tepat dibahasnya di ekonomi kali ya. Nah, jadi wujudnya kayak gitu. 2% dari keuntungan itu digunakan untuk kegiatan sosial. Nah, untuk memberi ke panti, ke orang-orang yang membutuhkan gitu, ke masyarakat. Terus nomor 7. Coba sekarang Amira lagi. Amira? Amira, coba baca Amira, nomor 7. Stratifikasi sosial dalam era industri menjadi lebih kompleks dan hierarkis yang disebabkan oleh pembagian aku antara pekerjaan sama industri, tapi kemarin jawabannya industri. Yang lain? Di sini jelas etnis, agama, sama ideologi salah ya. Nah, kita nggak perlu bahas lagi karena kita di sini bicara stratifikasi dalam era industri menjadi lebih rumit atau kompleks dan hierarkis. Hierarkis artinya apa? Hierarkis itu artinya bertingkat. Iya, bertingkat. Nah, disebabkan oleh pembagian kerja. Nah, di sini kita lihat dulu, revolusi industri melahirkan perubahan yang sangat besar dan masih terus terjadi dampaknya sampai sekarang. Segala pekerjaan dan kegiatan produksi yang tadinya hanya dilakukan dengan tangan manusia, saat ini banyak dilakukan dengan tenaga mesin dan robot. Bidang-bidang pekerjaan dan profesi pun bertambah secara signifikan dan sangat kompleks. Beberapa pekerjaan pun dapat saling terkait dalam suatu struktur. Misalnya dalam suatu perusahaan ada staf, manajer, eksekutif, dan direktur yang memiliki status dan peran yang berbeda-beda. Bayangkan dahulu saat manusia masih bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu, mata pencarian pastinya masih sangat sederhana. Tetapi di era industri ini sangat banyak jumlah dan jenis pekerjaan. Nah, jadi ini jawabannya adalah pembagian pekerjaan, ya. Spesialisasi pekerjaan. Nomor 8, coba Arvin. Masyarakat korban penggusuran bangunan liar yang bersedia pindah tempat tinggal dan kemudian mendapat kompensasi dari pemerintah kota berupa rumah di daerah lain disebut sebagai bentuk akomodasi. Apa nih kira-kira? Kalian jawabnya apa? Aku conciliation, Kak. Konsiliasi. Yang lain? Oke. Aku kayaknya itu compromise. Nah, tapi nggak yakin juga Kak, karena apa? Kurang cocok gitu. Kurang cocok ya. Nah, kita bahas satu persatu istilah ini. Koersi, ORC itu artinya adalah akomodasi atau penyelesaian masalah, penyelesaian konflik dengan paksaan, ya. Paksaan bahkan sampai kekerasan. Jelas ini bukan.
Kemudian compromise, kalau dalam bahasa kita kompromi. Kompromi artinya apa sih? Salah satu atau kedua belah pihak menurunkan tujuannya untuk mencapai kesepakatan. Nah, tawar-menawar. Tawar-menawar untuk mengurangi tuntutan. Jadi misalnya ada pihak yang menuntut dan ada pihak yang dituntut. Nah, pihak yang dituntut ini menawar tuntutan gitu. Contohnya, misalnya orang senggolan di jalan gitu ya. Nah, dua pengendara mobil senggolan. Nah, yang nyenggol ini diminta ganti rugi. Nah, misalnya diminta ganti rugi 10 juta katakanlah gitu. Nah, terus dia nawar, dia nggak mau 10 juta. Nah, proses tawar-menawar itu bukan proses tawar-menawar lagi berdagang kan, tapi tawar-menawar untuk mengurangi tuntutan. Nah, itu contoh dari kompromi. Kemudian arbitrasi apa? Arbitrasi adalah penyelesaian dengan pihak ketiga. Ya, ada pihak ketiga yang gimana posisinya? Posisinya lebih tinggi atau ditakuti kedua belah pihak yang berkonflik. Nah, dan pihak ketiga ini dia bisa memberikan keputusan gitu. Nah, berbeda dengan mediasi. Kalau mediasi, pihak ketiganya cuma sebagai apa? Cuma sebagai penengah, artinya dia cuma memberikan saran. Boleh diikutin, boleh juga enggak. Jadi tidak memberikan keputusan yang mengikat. Nah, berikutnya konsiliasi. Konsiliasi ini adalah upaya mempertemukan tuntutan kedua belah pihak, gitu ya. Nah, kalau bahasa kita ini bermusyawarah atau berunding. Maka yang paling tepat di sini adalah yang mana? Yang E ya. Nah, konsiliasi. Nah, kenapa bukan koersi? Jelas di sini tidak ada paksaan, apalagi kekerasan. Kenapa bukan kompromi? Karena di sini bukan terjadi tawar-menawar untuk mengurangi tuntutan gitu ya. Nah, kan di sini ketemu solusi dari apa namanya pihak korban penggusuran dengan pihak pemerintah yang menggusur gitu. Nah, ini adalah konsiliasi. Dan contoh lainnya misalnya kayak dulu tuh bukan beberapa orang ya, cukup banyak ratusan orang ketika zaman Orde Baru itu ditangkap tanpa proses peradilan gitu ya, tanpa proses hukum sama sekali, ditangkap terus langsung di penjara, diasingkan selama belasan tahun di Pulau Buru. Nah, di sana di Indonesia Timur gitu ya. Nah, setelah pemerintahan Orde Baru itu lengser, maka muncullah tuntutan-tuntutan dari mereka yang pernah menjadi korban gitu ya. Dan sempat beberapa kali pemerintah tuh melakukan konsiliasi. Nah, tapi memang belum sampai benar-benar ada hasilnya gitu kan. Nah, mungkin beberapa orang udah mendapatkan ganti rugi moral dan material, tapi kebanyakan belum. Nah, itu upaya untuk apa namanya mempertemukan tuntutan itu. Nah, biasa mereka sebut juga sebagai konsiliasi atau rekonsiliasi. Jadi kalau pada prakteknya sih ya orang lebih sering pakai istilah rekonsiliasi. Tapi di sini kita lihat maknanya nggak berbeda antara konsiliasi dengan rekonsiliasi. Terus nomor 9, ini tadi belum saya rapiin formatnya. Yang tadi dong, Kak. Kenapa? Saya kemarin nggak
jawab konsilasi karena waktu itu sempat baca kalau konsilasi itu ada pihak ketiganya yang ngebantuin supaya ini masalahnya selesai gitu, Pak. Nah, sebenarnya enggak. Konsiliasi itu enggak mesti ada pihak ketiga. Bisa ada pihak ketiga, tapi itu enggak wajib. Gitu. Nah, jadi yang menjadi inti pengertian konsiliasi adalah mempertemukan tuntutan. Nah, jadi kata dalam bahasa Indonesia yang paling dekat dengan konsiliasi adalah musyawarah ataupun berunding. Nah, memang pada prakteknya dia bisa difasilitasi pihak ketiga, tapi nggak wajib. Gitu. Jadi pihak ketiga itu bukan ciri dari konsiliasi. Nah, kalau yang benar-benar ada pihak ketiganya itu si mediasi, arbitrasi tadi gitu ya. Kemudian adjudikasi, yaitu pihak ketiganya adalah pengadilan. Nah, kalau konsiliasi ini bisa ada pihak ketiga, bisa juga enggak. Gimana? Kita lanjut nomor 9. Lanjut, Kak. Makasih. Lanjut ya. Nah, ini soal sejarah ini kalau saya lihat. Kenapa soal ini muncul di sosiologi? Memang sih awalnya dia ngomong globalisasi ya. Coba giliran siapa sekarang baca ya? Kinta coba baca. Globalisasi diawali dengan dua perubahan besar yang terjadi di Eropa. Angin perubahan dari Rusia bergerak kencang melintasi batas-batas teritorial hingga memunculkan negara-negara baru seperti Latvia, Estonia, Uzbekistan, dan lainnya. Fenomena perubahan yang dimaksud adalah yang runtuhnya Tsar Rusia. Nah, karena pengetahuan sejarah saya minim dan tadi saya sempat cari-cari tahu ya. Memang kayaknya jawabannya yang runtuhnya Tsar Rusia. Nah, untuk lebih jelasnya kalian tanyanya ke Kak Ari ya. Karena saya tuh sejarah termasuk paling nggak bisa lah gitu. Jadi biasa banyak yang kayak gitu. Guru geografi nggak bisa sejarah, guru sejarah nggak bisa geografi. Coba aja misalnya iseng gitu nanya sama Kak Ari soal geografi. Nah biasanya tuh dia malas gitu kalau ketemu geografi ya, sama seperti saya. Yang basicnya geografi ketika ketemu sejarah itu malas karena saya nggak bisa. Kita langsung lanjut aja ke nomor 10 karena saya minim ilmu di pembahasan tentang itu. Nomor 10, coba baca Reza, Muhammad Syahreza Almero Santoso. Pemutakhiran data kependudukan dengan menggunakan komputer dan teknologi digital lainnya dapat membantu pengambil kebijakan untuk bertindak cepat menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fenomena pemutakhiran data dengan menggunakan teknologi digital dalam sosiologi disebut sebagai modernisasi. Nah, di sini kita langsung persempit dua pilihan jawaban yang mungkin apa? Globalisasi sama modernisasi. Modernisasi dan komputerisasi. Tapi komputerisasi bukan istilah sosiologi ya. Dan di sini kita nggak jawab globalisasi ya. Kenapa nggak globalisasi? Karena kalau globalisasi itu biasanya dalam soal keyword yang muncul itu batas negara gitu. Jadi tidak terasa lagi batas-batas negara, misalnya kayak gitu. Nah, itu globalisasi. Karena globalisasi itu artinya adalah apa? Globalisasi adalah keadaan di mana seolah-olah tidak ada batas antar negara.
Nah, sebetulnya kalau secara umum tadi saya katakan ya, kita bicara teknologi digital gitu. Nah, kalau kita nggak perlu pedulikan ini lagi bicara konteksnya pelajaran apa, atau nggak perlu terpaku sama kamus tertentu gitu, maka kita bisa jadi pilih komputerisasi. Tapi karena di sini istilah dalam sosiologi kan nggak ada komputerisasi ya, maka kita pilihnya adalah modernisasi. Nah, modernisasi pengertian sempitnya apa? Pengertian gampangnya? Kemajuan, iptek. Nah, itu pengertian paling gampang dari modernisasi. Nah, kemudian juga ini adalah proses kemajuan yang dicirikan dengan kualitas SDM yang makin bagus gitu ya, makin mandiri, makin produktif, makin efektif dan efisien dalam bekerja. Nah, jadi di sini kita pilihnya modernisasi. Pemutakhiran itu apa sih? Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, kita biasa nyebutnya apa? Pemutakhiran. Kita dalam bahasa sehari-hari justru malah lebih sering pakai istilah bahasa Inggrisnya. Apa itu? Pemutakhiran. Update. Ya. Jadi pemutakhiran itu update, dan kita lebih sering menggunakan istilah bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesianya sendiri. Nah, nomor 11. Coba Trihasna baca. Tindakan seperti menarik diri dari pergaulan, kecanduan media sosial, tidak patuh pada aturan yang berlaku, dan suka menyalahkan orang lain merupakan deviasi sosial. Yang lain? Antisosial, Kak. Nah, sebetulnya soal ini saya udah hafal banget ya, maksudnya sering ketemu. Dan tahu nggak kalian, ini tuh aslinya formatnya bukan ini. Aslinya format petunjuk C ini. Yang 1, 2, 3, 4. Nah, tapi pas saya lihat-lihat lagi, oh nggak masalah ternyata. Maksudnya ini nggak mengubah kunci gitu ya. Makanya di sini pilihannya cuma sampai D kan. Coba deh, kalau kalian browsing nih kalimat ini, kalian jadiin keyword di Google, nah pasti yang muncul itu soal yang 1, 2, 3, 4 nanti. Nah, dan coba bayangin ini soal yang petunjuk C. Tetap aja jawabannya D. Iya nggak? Karena yang benar cuma nomor 4. Nah, ini jawabannya antisosial yang tepat. Nah, walaupun memang pembahasan tentang antisosial itu adanya di bab deviasi sosial. Deviasi artinya apa? Penyimpangan. Penyimpangan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya deviance ya, deviance gitu. Kalau deviation dalam bahasa Inggris ya artinya simpangan sih, tapi konteksnya bukan dalam sosial, tapi kayak kita belajar di matematika gitu ya. Nah, simpangan baku gitu. Nah, itu istilahnya deviation. Ini jawabannya antisosial. Nomor 12. Coba Yuda baca. Adanya stratifikasi sosial dapat berdampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif dari stratifikasi sosial adalah B, saya. Nah, ini ada nggak pernyataan lain yang bermakna positif selain yang B? Nggak ada, Kak. Nggak ada, jelas ya. Kesenjangan itu negatif. Mempertahankan posisi masyarakat kelas atas, ini kan berarti menciptakan gap gitu kan, kesenjangan. Ini negatif. Mempertahankan posisi kelas bawah juga
berpotensi menimbulkan konflik jelas negatif. Nah, yang B, menimbulkan motivasi. Motivasi apa? Untuk melakukan apa? Motivasi Istilah. untuk melakukan perubahan. Nah, istilah yang berkaitan dengan bab ini, dengan bahasan stratifikasi sosial apa? Perubahan status, kita sebutnya sebagai Stratifikasi sosial. mobilitas sosial. Mobilitas. Iya, mobilitas vertikal naik terutama ya. Yang kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya pansos, panjat sosial atau social climbing. Nomor 13. Amira coba baca. Masyarakat di negara-negara Eropa mengalami gejolak sosial yang diakibatkan oleh banyaknya imigran yang berasal dari daerah-daerah konflik di Afrika dan Timur Tengah yang masuk ke negaranya. Para imigran tersebut melakukan mobilitas sosial karena faktor politik. Nah, ekonomi, politik, ekonomi, budaya, perkawinan, teknologi. Ada yang punya jawaban lain nggak selain politik? Nah, di sini highlight-nya konflik di Afrika dan Timur Tengah. Kalau misalkan ekonomi, Kak? Nah, kalau ekonomi, jadi di sini mobilitas sosialnya tuh mobilitas sosial yang horizontal ya, mobilitas yang pindah tempat, bukan dari miskin ke kaya gitu, bukan. Nah, kan masyarakat di negara-negara Eropa mengalami gejolak sosial diakibatkan oleh banyaknya imigran. Nah, imigran artinya apa? Orang yang masuk dari negara lain, gitu kan? Nah, jelas ini kan perpindahannya perpindahan tempat yang berasal dari daerah konflik di Afrika dan Timur Tengah yang masuk ke negaranya. Konflik negara, maka jelas ini masalah politik ya. Nah, masalah yang menjadi penyebab mobilitas ini adalah keamanan stabilitas negara. Oke, jelas jawabannya yang B. Terus nomor 14. Coba Arvin. Jika terjadi kebijakan baru terhadap transportasi seperti adanya Transjakarta, masyarakat wajib menyesuaikan diri dengan kedisiplinan baru di jalan raya. Masih ada anggota masyarakat yang melanggar dengan memasuki jalur Transjakarta. Hal ini menunjukkan dampak negatif perubahan sosial pada aspek yang A bukan, Kak? Atau yang A kayaknya. Nah, ini kalimat soalnya kok ada pengulangan ya, dengan kedisiplinan diri dengan kedisiplinan baru. Nah, jawabannya yang mana? Aku A, Kak. Nah, jadi ini yang kita bisa highlight ya, jika ada kebijakan baru, masih ada aja yang melanggar. Nah, poinnya apa di sini? Poinnya adalah bahwa biasanya di setiap perubahan itu ada pihak-pihak yang cepat bisa mengikuti. Nah, ada pihak-pihak yang dapat dengan cepat menyesuaikan diri gitu ya, mengikuti, dengan cepat menerima dan mengikuti perubahan tersebut. Dan ada juga yang lambat.
Kok keadaannya ke sini. Ya udah. Ya udah. Ya udah, kenapa? Dan ada juga yang lambat mengikuti perubahan tersebut. Nah, fenomena ini dikenal sebagai cultural lag, ya. Jadi cultural lag apa sih kalau dalam bahasa kita? Ketimpangan, ya, ketimpangan budaya. Nah, namanya timpang itu kan berarti pincang atau tidak seimbang gitu. Nah, maksudnya tidak seimbang di sini apa? Ada yang bisa ngikutin atau ada yang cepat ngikutin, ada yang lambat. Tuh. Nah, ini adalah memang salah satu dampak negatif dari perubahan. Nah, dan masalah ini memang bisa menimbulkan konflik. Makanya bab perubahan sama bab konflik itu beririsan, ya, saling berkaitan. Kalau kita baca-baca lagi di buku, nah, salah satu penyebab perubahan adalah konflik, ya enggak? Dan salah satu penyebab konflik adalah perubahan juga, perubahan yang terlalu cepat. Nah, kenapa kok perubahan yang terlalu cepat bisa menyebabkan konflik? Iya, maksudnya konflik antara dua pihak yang berbeda. Yang satu bisa cepat mengikuti perubahan dan menerimanya, yang satu nggak menerima perubahan karena dia mungkin nggak mengetahui manfaatnya atau dia tertinggal informasi. Gitu. Nah, ini kita sebut sebagai lag, ketimpangan budaya. Kak, mau nanya dong Kak, Ya. kalau yang shock, yang cultural shock itu kuncinya apa ya? Kata kuncinya gitu. Nah, kalau cultural shock itu memang dia bisa ada kemiripan sih sama cultural lag. Kalau keywordnya itu kayak gimana ya? Jadi cultural shock, misalnya ada seseorang gitu ya. Nah, ada seseorang yang dia kalau bahasa kita norak lah. Gitu. Jadi dia ketemu suatu budaya yang baru, terus dia nganggapnya aneh gitu, nggak biasa. Nah, maka istilah cultural shock bisa digunakan di situ. Nah, jadi guncangan budaya gitu kan, kalau dalam istilah bahasa Indonesianya di buku biasanya guncangan budaya. Jadi biasanya contohnya gitu, ada suatu perubahan yang baru, tapi orang ini jadi biasanya ini cenderung ke individu aja gitu. Kalau cultural shock, dia doang gitu yang ngalamin maksudnya. Nah, dia norak, dia nggak ngerti dengan budaya baru itu atau budaya yang lain itu. Nah, tapi di sini jawabannya adalah cultural lag, gitu, bukan cultural shock. Kenapa? Karena tadi yang udah kita bahas bahwa ada pihak yang bisa nerima, ada yang lambat atau nggak bisa nerima gitu. Maka di situ terjadi ketimpangan budaya. Nah, jadi maksudnya ada sebagian kelompok, nah artinya lebih dari satu orang gitu kan, ada banyak orang, sebagian kelompok yang cepat nerima, ada sebagian kelompok yang mungkin lambat terima. Nah, tapi kalau cultural shock itu cenderung ke pribadi gitu. Misalnya cuma satu orang doang nih yang norak gitu. Katakanlah gini, misalnya ada wong deso lah gitu ya. Wong deso baru pertama kali datang ke Jakarta, terus dia langsung main ke mall yang mewah gitu, diajak sama saudaranya misalnya. Terus dia ngelihat eskalator, ngelihat lift, ngelihat macam-macam yang dia nggak pernah temuin seumur hidupnya sebelumnya. Dia norak gitu kan. Nah, ini istilah yang digunakan cultural shock gitu, karena dia sendiri gitu dan dia kaget. Nah, gitu kurang lebih membedain antara cultural lag dengan cultural shock. Kak, ya, pengen nanya, ini kalau misalkan adanya perpindahan penduduk dari Pulau Jawa misalkan ya masuk ke Pulau Jawa kayak gitu, nah itu tuh lebih masuk ke cultural lag-nya atau yang ke shock-nya ya? Soalnya kan penduduk tuh bukan individu ya, adanya adaptasi gitu antara masyarakat ininya di luar Pulau Jawa.
Gimana? Adanya perpindahan penduduk Kak dari Iya. luar Pulau Jawa ke Pulau Jawa kan yang pasti kena ini kan harus adaptasi dulu sama budaya yang di Pulau Jawa gitu Kak. Itu lebih masuk ke yang ke lag-nya atau yang ke shock-nya Kak? Gini. Jadi bedanya cultural lag sama cultural shock. Cultural lag tuh misalnya bayangin kita sebagai bangsa Indonesia gitu, terus ngalamin sebuah perubahan yang baru gitu. Jadi entah ini ada budaya baru yang masuk atau misalnya ada peraturan baru yang dibuat sama pemerintah. Nah, yang mana nanti dari perubahan itu tuh mungkin ada pihak-pihak yang cepat menerima perubahannya, ada pihak yang lambat. Nah, itu kita pakainya cultural lag. Tapi kalau cultural shock itu bukan perubahannya yang baru datang, tapi emang si orang ini yang ketinggalan gitu. Jadi maksudnya itu udah biasa buat banyak orang. Nah, tapi buat individu atau orang-orang tertentu, mereka aja nih yang apa namanya mungkin ketinggalan zaman banget gitu. Sehingga ketika mereka nemuin jadinya shock, cultural shock gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi misalnya kayak katakanlah pergantian dari 3 in 1 ke ganjil genap gitu ya. Nah, ini kalau misalnya terjadi pelanggaran, kita nggak bakal pakai istilah cultural shock. Yang lebih tepat adalah cultural lag gitu, karena perubahannya yang baru datang gitu. Nah, kalau kayak tadi kasusnya ya, kita sebagai orang Jakarta kan udah biasa banget ketemu bangunan-bangunan yang besar gitu, mall segala macam, pusat perbelanjaan dengan segala fasilitasnya. Nah, kalau tadi kan saya kasih ilustrasinya orang datang dari kampung nih, dia belum pernah sama sekali ngeliat yang kayak gitu, terus dia norak. Nah, itu cultural shock. Jadi itu sebetulnya perubahan yang udah lama terjadi, udah biasa, tapi mungkin ada sebagian pihak yang saking ketinggalan zamannya baru ngelihat itu terus mereka kaget gitu. Nah, itu cultural shock disebutnya. Gitu ya. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama. Nah, sekarang lanjut nomor 15. Giliran siapa nih? Kinta, coba baca Kinta. Pernyataan berikut yang merupakan ciri-ciri dari lembaga keluarga adalah aku yang akak. Nah, jelas ya. Ada perbedaan pendapat nggak di sini? Saya rasa enggak ya. Nah, tapi kalau misalnya kalimatnya saya ganti sedikit. Yang merupakan fungsi dari lembaga keluarga. Yang mana jawabannya? Salah satu fungsi dari lembaga keluarga. Jawabannya berubah nggak? D. Kali. Jawabannya jadinya D. Kalau kita ngomongin fungsi dari lembaga keluarga. Nah, sedikit review aja ya. Kita keluar dari soal ini tapi masih ngomongin lembaga keluarga. Ingat nggak kalian lembaga keluarga punya 5 fungsi? Lima fungsi lembaga keluarga. 1, reproduksi. Artinya melanjutkan keturunan. Terus apa lagi? Ini materi kelas berapa ya? Kelas 12 sih ini, lembaga. Cuman mungkin bisa jadi di sekolah belum sempat diajarin tapi udah masuk ujian praktek duluan, udah siap-siap ujian sekolah segala macam. Biasanya gitu. Kalau di sekolah materi-materi kelas 12 belum disampaikan tapi waktunya udah mepet gitu, ya udah jadinya nggak sempat dipelajari. Pertama reproduksi, kedua afeksi. Ada yang tahu nggak afeksi di sini artinya apa?
kasih sayang, Iya, perlindungan, dan lain-lain. mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan dan memberikan kasih sayang. Nah, sedangkan memberikan perlindungan, dia punya istilah sendiri, yaitu apa? Proteksi ya, Kak. Proteksi, iya. Nah, memberikan perlindungan. Kan jelas orang tua itu kan pasti melindungi anaknya. Terus apa lagi? Ada fungsi sosialisasi, yaitu apa makna sosialisasi di sini? Interaksi atau penanaman sosial. Nah, menanamkan nilai dan norma. Dan yang terakhir apa? Tadi Ekonomi. ekonomi. Nah, yang artinya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan. Jadi ternyata soal ini bisa berubah jawabannya kalau kata ciri-cirinya kita ganti dengan fungsi. Ya. Jadi yang D salah karena yang D itu bukan ciri-ciri tapi fungsi. Terus nomor 16 coba Reza. Reza Muhammad Syahreiza Almero. Kalau gitu coba Hasna, Tri Hasna coba. Perusahaan atau pabrik-pabrik yang memiliki karyawan lebih dari 10 orang diwajibkan oleh pemerintah untuk mendirikan. Ini aku lupa jawabannya, Kak. Yang lain? Saya nggak yakin, tapi serikat pekerja. Nah, ini harusnya masuknya pelajaran apa? Ekonomi, ya kan, jelas. Nah, benar, jawabannya serikat pekerja. Nah, sebetulnya jawaban yang lebih tepat itu peraturan perusahaan gitu ya, maksudnya peraturan yang baku. Nah, memang salah satu komponen dari peraturan perusahaan ini adalah harus adanya serikat pekerja. Nah, maksudnya serikat pekerja ini adalah jadi badan yang melindungi para karyawannya lah gitu ya. Nah, misalnya nanti mungkin mereka dirugikan dalam hal pengupahan yang nggak sesuai dengan standar dan masalah-masalah yang semacamnya. Nah, itu nanti yang bergerak atau yang berperan di situ adalah serikat pekerja. Nomor 17, coba Yuda baca. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi bersifat empiris dan rasional. Hal itu disebabkan sosiologi memenuhi unsur-unsur berikut ini kecuali saya yang Pak waktu itu kalau nggak salah. Yang lain? D, Kak. Yang mana? Yang B apa D? D. Tidak memerlukan teori. Ya. Ya. Yang lain? Ada yang punya jawaban lagi? Ada. Sekarang kita ingat-ingat lagi apa makna dari kata empiris. Empiris adalah berdasarkan pengamatan, pengalaman, data, dan fakta. Kemudian tidak bersifat spekulatif. Nah, jadi enggak menduga-duga, enggak mengira-ngira, tapi ini benar-benar apa ya fakta gitu. Nah, dari sini kita bisa temukan bahwa yang A termasuk ciri dari empiris bukan?
Iya, Kak. Iya. Nah, maksudnya penginderaan itu alat indera kan kita gunakan untuk apa? Untuk observasi, untuk pengamatan. Nah, jadi ini semakna. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Kecuali tidak memerlukan teori karena jelas ilmu pengetahuan apapun itu semuanya teoritis gitu ya. Nah, jelas perlu teori. Sekarang nomor 18. Nomor 18. Coba Amira baca. Beberapa negara di dunia tidak mendukung terjadinya mobilitas sosial bagi anggota masyarakat, seperti Afghanistan yang tidak memperkenankan perempuan melakukan perjalanan tanpa didampingi keluarga laki-laki. Di India, seorang laki-laki yang berasal dari kasta Sudra sulit untuk menikah dengan perempuan dari kasta Satria. Faktor penghambat mobilitas sosial tersebut disebabkan oleh faktor negara. Ada yang punya jawaban lain? Aku gender, Kak. Faktor apa? Gender. Aku juga gender. Gender. Nah, sekarang kita lihat ya. Faktor perempuan nggak ada yang milih ya. Dunia ketiga ada yang milih nggak? Dunia ketiga artinya apa sih? Dunia nyata. Apa? Dunia nyata bukan sih, Kak? Nah, negara dunia ketiga itu adalah istilah buat negara berkembang ya. Jadi itu kayak majas lah gitu. Nah, negara berkembang itu punya sebutan negara dunia ketiga. Nah, ini maknanya negara berkembang. Itu yang omongannya negara pertama itu Amerika, terus negara kedua Uni Soviet bukan, Kak? Kayaknya deh, secara sejarah saya nggak tahu sih kenapa muncul istilah negara dunia ketiga. Saya cuma tahu itu adalah julukan buat negara berkembang gitu aja. Mungkin karena bisa jadi dulunya ada dua kekuatan besar. Nah, selain mereka itu ya kayak nggak teranggap gitu. Kayak inilah, kayak mungkin apa ya, fansnya Manchester United itu selalu bilang klub bola tuh cuma ada dua, MU sama selain MU gitu. Atau sama kayak orang yang hobi naik moge gitu ya, khususnya yang mereknya Harley Davidson. Mereka bakal bilang motor itu cuma dua, Harley sama bukan Harley gitu. Nah, mungkin negara dunia ketiga juga gara-gara kayak gitu. Dulunya ada dua blok gitu kan, blok barat, blok timur yang apa namanya sangat kuat. Nah, sehingga pihak selain mereka itu nggak terangkat. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Ini jawabannya apakah gender, budaya, atau negara? Jawabannya adalah budaya. Nah, kenapa kok budaya? Karena ini berkaitan dengan apa yang disebutkan pada soal, berkaitan dengan adat, aturan adat ya, aturan adat, berkaitan dengan nilai dan norma setempat, gitu. Nah, kenapa bukan gender? Coba perhatiin. Apakah kalimat yang di India ini ya, di India seorang laki-laki yang berasal dari kasta Sudra sulit untuk menikah dengan perempuan dari kasta Ksatria. Apakah berlaku sebaliknya? Maksudnya kalau yang perempuan terus jadinya lebih gampang gitu. Seorang wanita dari kasta Sudra itu mudah untuk menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih tinggi. Kan
Enggak juga. Ingat bahwa kasta itu adalah sertifikasi yang tertutup. Yang mana salah satu cirinya mereka adalah melakukan perkawinan endogami. Dalam hal ini endogami maksudnya adalah dengan kasta yang sama gitu ya. Orang sudra itu ya nikahnya dengan orang sudra, ksatria dengan ksatria, brahmana dengan brahmana, waisya dengan waisya gitu. Nah, maka di sini bukan masalah gender tapi masalah budaya. Nah, sebetulnya juga kalau bicara Afghanistan tidak memperkenankan perempuan melakukan perjalanan tanpa didampingi laki-laki, itu sebetulnya bukan negara itu aja ya, tapi itu syariat memang. Kan wanita itu dilarang safar tanpa mahram gitu ya kalau syariat Islam. Kayak mungkin kalau kalian tahu, kalau ada seorang wanita yang melakukan umroh sendirian, itu nanti didenda di sana karena dia melakukan pelanggaran. Nah, jadi harus ada mahram entah sama suaminya atau saudaranya gitu. Bisa dipahami nggak di sini? Kenapa jawabannya budaya bukan negara ataupun gender? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Kok nggak mau? Nomor 19. Coba Arvin baca. Ibu Ira mempunyai target kerja laporan akhir tahun. Sementara itu ibu mertuanya yang berada di luar kota sakit, suaminya memberi izin kepada Ibu Ira untuk menunda kunjungan ke rumah mertua. Sikap suami Ibu Ira ini menunjukkan putus-putus gak, Kak? Enggak, lancar kok. Lupa Nah, Kak saya ini, Kak. Ini di teks TO-nya kalian, yang ngetik soal ini ngubah kalimat di pilihan jawaban yang E jadi pengaruh utama gender. Padahal aslinya kayak gini, pengaruh utamaan gender. Ini A-nya kebanyakan ya. Nah, mungkin karena istilah ini nggak umum gitu ya, terlihatnya kayak asing, dikira yang ngetik soal ini, soal tryout ini typo. Padahal enggak, pengaruh utama gender itu ada istilah itu. Nah, artinya pengaruh utama gender itu adalah, bahasa gampangnya, penyetaraan ya. Nah, penyetaraan gender, emansipasi wanita lah kayak gitu-gitu ya. Penyetaraan gender. Dan itu adalah jawabannya ya. Nah, kenapa jawabannya ini? Jadi poin di soal ini adalah suaminya si Ibu Ira ini menghormati bahwa Ibu Ira punya kesibukan di pekerjaannya gitu. Maka tidak memaksakan supaya Ibu Ira ini udah tinggalin dulu kerjaannya, kita ke rumah mama dulu kayak gitu. Jadi ini adalah contoh dari pengaruh utama gender. Nah, jadi ini istilah yang dicetuskan oleh pemerintah sih. Jadi bagian dari kebijakan di zaman sekarang ini yang mana wanita itu udah bisa menjabat dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umum dilakukan sama laki-laki juga gitu ya. Nah, pun pilihan jawaban yang lain itu nggak ada. Maksudnya dalam bahasan kita, dalam pelajaran sosiologi itu nggak ada istilah bias gender, sensitif gender, peran gender, konflik gender. Nah, paling adanya konflik peran gitu. Tapi pun di sini nggak ada pilihan jawabannya, ya kan? Nah, konflik status, konflik peran itu masih ada istilahnya dan pembahasannya. Sekarang nomor 20. Coba Kinta baca. Dalam mengumpulkan data, peneliti sosial biasanya menggunakan kuesioner berupa pertanyaan tertutup dengan jumlah sampel yang besar.
keuntungan menggunakan kuesioner adalah kayaknya yang di antara D sama E, aku lupa Kak jawab yang mana. Yang lain pada jawab apa? Kayaknya sih D, Kak. Nah, kalau saya ngelihatnya ada 2 di sini jawabannya. Kita udah pernah bahas bab penelitian sosial kan ya? Berapa pertemuan yang lalu gitu. Iya nggak? Seingat saya udah pernah deh. Kita bahas satu pertemuan itu benar-benar ngebahas bab penelitian sosial doang. Dan kita udah pernah ngomongin tentang instrumen pengambilan data atau instrumen penelitian. Yaitu ada wawancara, ada observasi, ada kuesioner atau angket. Nah, yang menjadi keunggulan atau keuntungan kuesioner dibanding instrumen yang lain adalah dia itu yang paling hemat tenaga dan biaya, dan dia mudah juga dalam pengolahannya. Apalagi di sini dikatakan pertanyaannya tertutup ya. Nah, kuesioner dengan pertanyaan tertutup itu lebih mudah mengolah datanya daripada yang terbuka. Nah, apalagi instrumen yang lain seperti wawancara, observasi, gitu. Tapi yang mutlak menurut saya itu yang C, gitu. Keuntungan atau keunggulan mutlak yang ini benar-benar nggak bisa dimiliki oleh instrumen yang lain. Nah, kenapa? Karena instrumen yang lain apa aja tadi? Observasi, wawancara. Nah, ada observasi. Artinya pengamatan, gitu kan. Terus wawancara atau interview. Terus kuesioner atau angket. Nah, yang artinya daftar pertanyaan. Nah, kalau masalah yang mudah dalam pengolahan data, bisa jadi dalam observasi dan wawancara pun kalau itu daftar atau poin-poin yang diamati atau ditanyakan itu simple, itu masih bisa mudah juga dalam pengolahannya. Nah, yang nggak bisa mereka miliki adalah keunggulan yang hemat tenaga dan biaya. Kenapa? Kan wawancara jelas harus tatap muka gitu kan. Nah, berarti butuh banyak tenaga dan butuh banyak waktu dan jelas juga banyak biaya gitu. Karena siapa yang mau disuruh dengan gratis gitu kan zaman sekarang. Kalaupun si penelitinya ini mengerahkan atau meng-hire orang buat wawancara, kan dia butuh biaya gitu buat mengupah mereka. Nah, jadi menurut saya yang lebih kuat antara C sama D ya yang C, hemat tenaga dan biaya penelitian. Kak, ya. Itu bedanya survei sama observasi itu apa ya, Kak? Atau sama aja? Bedanya survei sama observasi, survei itu meninjau. Nah, sebetulnya beda sih ya. Nah, kalau survei itu kita bisa bilang gimana ya bedanya? Memang kalau diterjemahin gitu, bisa jadi survei itu juga selain meninjau ya mengamati juga. Nah, tapi istilah survei itu lebih tepat buat kayak misalnya orang mau melakukan penelitian, terus objeknya itu, bukan objek ya, subjek. Maksudnya respondennya itu ya para warga gitu. Terus
si peneliti ini datengin satu-satu. Nah, itu istilah yang dipakai survei. Tuh. Nah, kalau observasi itu nggak mesti ngedatengin banyak tempat kayak survei. Kalau survei kan bisa jadi ngedatengin banyak tempat. Nah, kalau observasi itu misalnya gini. Kita mau ngamatin atau kita mau bikin penelitian tentang kedisiplinan para pengguna jalan gitu, para pengendara kendaraan bermotor. Nah, kita berdiri deh tuh di traffic light. Nah, dengan berdiri terus ngeliat, terus ngitung berapa pelanggaran segala macam. Itu nggak tepat kalau disebut survei, tapi lebih tepat disebut observasi. Atau contoh lainnya kayak yang udah pernah kita bahas, participant observation. Misal ada suku pedalaman gitu kan. Ada suku pedalaman, terus ada peneliti mau tahu kebiasaan hidup mereka tuh gimana. Terus si peneliti ini ikut tinggal dengan mereka selama beberapa bulan. Nah, istilah survei nggak bakal dipakai di situ. Yang dipakai adalah observasi, gitu ya. Jadi bedanya kayak gitu kurang lebih antara survei dengan observasi. Dan memang beda. Survei dengan observasi itu beda. Jadi makasih. Kalau kayak dalam ini misalnya kita hubungkan dengan pembahasan bab dinamika kependudukan di geografi. Kan ada istilah registrasi, sensus sama survei gitu kan. Nah, kalau sensus itu kan mendata keseluruhan, mendata populasi. Nah, kalau survei itu cuma mengambil sampel. Nah, yang jelas kalau kita dalam sosiologi itu survei itu ya meninjau yang mana nanti biasanya si peneliti bakal mendatangi banyak tempat gitu. Sedangkan kalau observasi itu ya udah cuma di satu tempat itu aja. Nah, itu pembahasan tryout sosiologi. Nah, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kak, aku mau nanya Kak, kalau misalnya yang mudah dalam pengolahan data sama tersedia data yang valid itu lebih ke kelebihan yang mana ya Kak? Gimana? Suaranya kecil banget, Kinta. Kalau yang kedengeran nggak Kak? Kalau yang mudah dalam pengolahan data sama yang tersedia data yang valid itu lebih ke kelebihan yang mana Kak? Nah, kalau tersedia data yang valid itu bukan salah satu kelebihan ataupun ciri dari instrumen. Nah, tapi masalah ketersediaan data ini kaitannya ke pertimbangan dalam apa? Menentukan topik penelitian. Nah, jadi kayaknya kita udah pernah bahas juga. Ingat nggak apa aja yang harus diperhatikan dalam memilih atau menentukan topik penelitian harus apa aja? Pertama, sesuai dengan kompetensi. Artinya kayak kita nih anak IPS, ya kita jangan bikin penelitian biologi, fisika, kimia gitu, karena nggak sesuai dengan kompetensi kita. Kemudian sesuai dengan minat. Nah, apa urusannya dengan kok harus sesuai dengan minat? Karena supaya penelitiannya ini enjoy gitu dilakukan sama si peneliti dan supaya bisa selesai. Karena banyak penelitian yang dimulai tapi nggak selesai gitu karena si peneliti ini tidak menikmati
kegiatan atau proses penelitian ya, karena penelitian kan proses yang panjang, paling nggak berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Terus, nah harus dipastikan juga ketersediaan data. Nah, jadi kalau kita ngomongin tersedianya data, itu kaitannya ke poin yang ini. Jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan ketika menentukan topik penelitian, gitu ya. Kayak contohnya gini, waktu itu saya pernah kasih, kita nggak boleh bikin penelitian, misalnya jumlah jin yang ada di sekolah, misalnya gitu. Ya siapa yang punya data itu, gitu kan? Alat ukurnya apa, kan gitu. Nah kan nggak mungkin gitu. Nah ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada? Alvin cukup ya. Kalau misalnya mudah dalam pengolahan data tuh lebih cenderung kemana, Kak? Nah, kalau kemudahan pengolahan data ini, misalnya kita membandingin pertanyaan terbuka dengan pertanyaan tertutup. Nah, ini berbeda dalam kemudahan pengolahan data. Pasti pertanyaan tertutup itu lebih mudah ngolahnya, gitu kan, daripada pertanyaan terbuka. Ingat pertanyaan tertutup sama terbuka maksudnya apa? Kalau pertanyaan tertutup tuh pertanyaan yang sudah diarahkan oleh peneliti kepada responden. Iya, kalau dalam bahasa yang biasa kita pakai adalah soal PG, gitu kan. Jadi di situ udah disediain dan nggak memungkinkan responden untuk membuat jawaban yang lain, gitu. Nah, kalau pertanyaan terbuka berarti pertanyaan isian atau esai. Jadi responden itu bebas memberi tanggapan atau jawaban apa aja. Nah, gampangnya gini deh, bayangin kalian itu jadi guru, terus ngasih ulangan. Ada yang PG, ada yang esai. Yang PG gampang koreksinya ya kan. Kalau yang esai, mesti baca dulu gitu. Ngolah pertanyaan terbuka itu lebih susah daripada ngolah pertanyaan tertutup gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Udah nggak ada, Kak. Ya, nggak ada ya. Oke. Oke deh, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jangan kasih kendor belajarnya. Udah berapa hari lagi sih UTBK? Gelombang pertama? Sebulan, Kak. Sebulan lagi ya. Pokoknya jangan kasih kendor lah. Ratusan ribu saingan kalian lagi belajar, pas kalian lagi rebahan. Oke, kita tutup dulu dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.